Seperti yang tadi dikatakan, di sini wakada law akhadha minan nasi syai'an liyabniya zawiyatan musbahah fasil kadzalik mujarrad bina'i. Ya kalau dikategorikan tetap hibah, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Ini kalau untuk pembangunan berarti untuk pembangunan. Kalau untuk ini berarti untuk ini, seperti itu. Oke, analoginya dengan ini, dengan iuran wajib apa? Law akhadha minan, kalau dia meminta mengambil dari orang untuk membangun suatu pondok pesantren misalnya, berarti uang itu untuk pembangunan tetap. Oh gitu, gitu Pak Muharrem. Ya intinya ya walaupun iurannya wajib, tapi kan itu kan dimintai untuk iuran apa haul, jadi sama dengan apa ya masalah meminta untuk sumbangan masjid, entah memintanya itu entah dengan wajib entah enggak. Jadi nggak memandang bahwa itu wajib atau enggak, yang namanya minta ya minta, yang nggak ngasih ya tetap hibah gitu. Iya dari sini yang belum dari pondok mana? Enggak ini yang depannya. Iya. Oh satu kelompok. Jadi gitu. Makanya kami menanyakan apakah wajib syar'i sama wajib tartib itu sama atau tidak? Kan beda. Ya. Wajib syar'i itu kalau tidak dilakukan maka mendapatkan dosa seperti zakat tadi. Tapi wajib tartib yang kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan ridho. Makanya kami memasukkan ibarat yang tadi itu al-ato pada soal hibah, yuqalu hibah. Dan masalah hadiah dan lainnya kami juga memiliki ibarat, semua itu termasuk ke dalam hibah juga. Nah, bagaimana? Nggak bisa. Kalau misalnya kamu nggak bayar, itu nggak dimasukkan pondok nanti. Itu ada keharusan soalnya. Kalau hibah itu ya harus ada keharusan. Cari pondok lain kalau kayak gitu. Ini kan gini loh, maaf ya. Ada wajib tartib, ada wajib syar'i. Kalau wajib tartib kayak kita melanggar di pondok, itu kan sebenarnya bukan misalnya di pondok nggak boleh pakai, misalnya di pondok tidak boleh telat salat berjamaah, kita telat, apakah itu dosa? Kan tidak, tapi tidak mendapatkan ridho. Padahal kewajibannya, makanya wajibnya harus dibedakan antara wajib syar'i sama wajib tartib. Jadi wajib itu tidak semuanya sama semuanya di akhlak syar'i itu tidak. Makanya ibarat kami ini yang sudah kami jelaskan, kami masukkan kepada hibah seluruhnya. Mohon dipertimbangkan Mungkin dari Muharrem untuk ini. Itu yang wajib syar'i dan wajib tartib. Coba bacaan dulu. Hanya analogi. Gak ada ibaratnya, gak ada. Kalau hukum itu gak boleh ngarang. Seharusnya musawir itu coba diruntut. Diruntut perbedaan. Buka di Anah juz 3. Itu ada perbedaan antara hibah, antara sodakoh, antara hadiah. Nah, kira-kira cocoknya kemana nih transaksi ini? Dari tadi kayaknya hanya mempertahankan jawaban sendiri, tapi tidak mau menyerang ke jawaban yang lain. Memang kalau mau membahas detailnya itu memang tadi seperti yang tadi disebutkan salah satu itu memang macam-macam niat orang, mungkin tiap individu nanti bisa jadi yang ini sedekah, yang ini hadiah, yang ini hibah. Cuma ini yang kita fokus sekarang bahas itu ketika iuran wajib gitu. Iuran wajib. Sedangkan hibah dari hibah sedekah hadiah itu nggak ada yang wajib. Iuran wajib. Masih pulang enggak? Kalau pulang saya lempar ke musola. Malah sama yang tadi menjawab hadiah itu saya perlu minta ibarat yang jelaskan, karena di Anah itu disebut hadiah itu ketika tanpa sigot, sedangkan ketika ada orang yang mau bayar haul, iuran haul, pasti kan dia ada sigot. Nah di dalam Anah itu dijelaskan. Ya ini sebenarnya itu sudah dibahas tentang tadi hibah itu apa, ini apa tadi yang Pak Muharrem disebut
ketiga nanti saya tambahkan. Ya, saya tambahkan bukannya hadiah, bukannya sedekah, bukannya hibah. Nanti sekalian wasiat, kalau wasiat biaya udah mati, ya kan? Nah itu lebih banyak lagi. Nah, tapi bukan masalah di situ. Ini hemat saya gini. Tadi mengatakan wajib. Pertama, nyatanya, realitanya di dalam deskripsi itu tidak ada kata-kata wajib. Terus kedua, ada biasanya pondok pesantren maksud daripada kewajiban itu maksudnya muakkad. Jadi ditekankan bagi santri untuk membayar. Jadi seperti itu yang biasa berlaku di pondok-pondok yang lain. Kalau misalkan tetap nanti ada seperti itu, ini nanti harus belajar sama saya manajemen marketing kayaknya. Manajemen marketing di pondok pesantren biar gak minta-minta kepada santri. Nah, itu santri gimana gak masuk? Yang di pondok lain. Jadi intinya, tadi kalau misalnya kita tetap mau dimasukin ke hadiah atau gimana ada jadi kerap, itu nanti dia si wahid. Siapa yang tahu? Antum ahlul kasyaf? Enggak. Ya kan? Ini niatnya karena usul akhirah. Kata siapa? Yang tahu itu si wahid. Kita hanya menerima. Makanya kita mengatakan at-taqlid bila iwat. Ya kan? Itu namanya hibah. Itu lihat di Minhajul Thalibin nanti. Di situ ada at-taqlid bila iwat itu hibah. Kemudian kalau misalkan mutanya di sabil akhirah itu sedekah. Ya kan? Nanti juga ada lagi hadiah, ada jadi ikram. Wasiat ini kalau udah mati, nanti bedanya. Jadi seperti itu. Kalau sekarang kita merasakan di mana ibarat ini tentang wajib. Pertama tadi di ibarat di deskripsi itu tidak ada kata-kata wajib. Dan kalau ada kata-kata wajib, biasanya di pondok pesantren bukan wajib-wajib yang dimaksud akan, tapi ini lebih ditekankan bagi si santri. Silakan, Bapak William. Gini, saya pengen ini masalah wajib tartib sama wajib syar'i yang tadi. Memang Ada takbirnya ada. Nggak ada. Jadi gini. Bentar. Ada takbirnya nggak tentang wajib tartib gitu? Ya, monggo mungkin dari arahan Mas Wahid dulu. Iya. Sementara dari arahan Pak Fadil untuk masalah pemberian itu saja muaranya 3 itu. Untuk yang dari santri ini yang memang itu entah bahasanya muakkadah atau apa, tapi yang jelas itu realitanya akan wajib wajar. Andaikan kok bulan itu dan tahun itu belum bayar kan menjadi tanggungan, ya kan tetap dibayar nanti itu malah hakikatnya itu. Berapa pondok wajib? Iya, Kalau enggak wajib. nanti bisa jadi nggak bisa ikut ujian atau apa ya? Yang maka kayak nanti dia dimasuk kepada wapak bil ahdi atau dimasukkan kepada hibah, hadiah dan sebagainya, ya monggo. Tapi sementara itu saja arahan daripada hadir Dari usaha ini. Dari usaha ini. Ada mic-nya? Oh ada. Ya dari arahan kami di sini, memang yang paling aman itu jawaban itu hibah. Sudah jelas itu masuk kepada yang hibah, sedekah dan hadiah. Ya. Cuma memang lebih aman lagi. Tadi kan ada beberapa yang tadi sebut bahwa kita bukan ahli kasyaf. Jadi ya memang yang paling mencakup itu jawabannya adalah aslinya pertama itu statusnya hibah, tapi bisa menjadi spesifik jika pemberi niatnya A akan jadi hadiah. Itu lebih enak, artinya tidak tahu ada orang yang memang karena melihat haul itu ulama besar kemudian muncul dalam hatinya ikroman, akhirnya dia masih banyak karena ikrom pada kedudukan wali ini, atau memang karena dia ingin sedekah melihat dari panitia yang kekurangan dana, sedangkan membutuhkan dana banyak, uang yang tersedia baru sedikit, akhirnya dia ada kesempatan, wah ini perlu disedekahnya. Ya, jadi tergantung itu dalam niat. Kemudian untuk masalah pangkal tadi saya setuju dengan dari Kiai Madura itu ya, jadi apa akhirnya itu termasuk hadiah. Ya. Jadi itu kalau dalam wajib itu ada dua. Jadi bukan tartib tadi, wajib itu ada wajib syar'i dan ada wajib sinai namanya. Itu di anak juga ada pembahasan itu
wajib sinai, kemudian ada salasatun wasabinal di sinai. Termasuk wajib sinai itu contohnya seperti kalau orang memulai pan, dia harus baca basmalah, hamdalah, tasyahud, sholawat, termasuk wajib. Dan wajibnya sinai, artinya tidak berdampak pada dosa. Ya, wajib perbuatan. Sama seperti tadi di pondok. Pondok mewajibkan uang pangkal, itu namanya wajib sinai dan harus dibayar. Kenapa harus dibayar? Jelas karena tadi sudah yang disebutkan, ya, uang pangkal, kemudian uang palsu itu sudah masuk pada wajib semua. Jadi enggak uang pangkalnya saja. Seperti misalkan di beberapa sekolah disebutkan ini ada yang namanya uang pemeliharaan fasilitas, ada uang pembangunan, ada uang kurikulum. Sebenarnya itu ya nama-nama saja. Pada akhirnya kan tergantung pesantren itu mau diamalkan. Nah, nanti ada yang memang dia khusus untuk uang haul oleh pesantrennya satu. Tapi memang saya belum tahu gitu. Kalau ada pendaftaran di sana ada uang haul itu, nggak tahu di mana yang ada gitu. Kalau mulai masuk sudah ada uang haul. Kecuali itu kalau eksiden, jadi artinya setiap tahun itu, bukan pada ketika mau masuk saja. Iya, ya. Jadi apa yang disebutkan kriteria dalam pesantren, apa namanya, biaya-biaya tersebut itu sudah namanya wajib sinai. Karena kebayang ya, sebuah lembaga pendidikan kemudian dia tidak ada yang supply, sedangkan pesantren itu bisa gagal santrinya nggak hutang kayak gitu. Itu terjadi. Artinya makanya kan begini, kalau ada sebuah lembaga ya seperti saya punya SDIP, itu ada beberapa yang menunggak itu 15 juta, 10 juta, sedangkan untuk gaji guru itu 40 juta. Artinya kan kalau tidak wajib, dia wajib sinai ini, kita akan kelabakan begitu. Maka seorang yang ketika dia akan masuk kemudian disodorkan nih per bulan sekian itu namanya wajib sinai. Ya, meskipun nanti wajib sinai itu wajib yang tidak berdampak pada dosa, tapi masuk pada kategori dia kayak dari Madura itu ujung-ujungnya yaitu hibah atau itu hadiah, ujung-ujungnya itu hadiah dari seorang santri yang akan masuk meskipun secara aturan itu wajibnya sinai, tapi statusnya itu karena nggak ada lagi status. Kalau nggak hibah, sedekah, kemudian hadiah, nggak ada nama lain. Artinya kita harus masuk ke yang tiga ini. Maka Pak Kiai ini masukkan bahwa termasuk pada hadiah. Begitu. Ini yang bisa disampaikan. Tidak ada tambahan. Dari saya juga ya sama. Jadi saya juga mau menjawab wajib sinai tadi. Ya memang apalagi kalau di Arab sudah terbiasa dengan bahasa wajib tartibi atau bahasa itu wajib istilahi. Jadi orang-orang itu bilangnya wajib syar'i atau wajib istilahi. Saya mendengar ketika guru saya yang misalnya Syafiri, ketika santrinya banyak yang melanggar itu bilang begitu. Jadi berjamaah itu hukumnya kan sunnah. Ketika ada yang melanggar, terus apakah dosa? Ya tidak dosa, walaupun di pondok itu diwajibkan berjamaah, karena wajibnya wajib istilah pesantren gitu, bukan istilah fikih. Kalau wajib syar'i yang berdampak hukum. Jadi walaupun tidak ada takbirnya, tapi wajib tartib itu benar. Ya kalau sini kan cuma bahasa tartib itu peraturan, ya wajib peraturan. Peraturan bahasanya kan tartiban atau murattaban atau munazzaman atau wajib tartib kalau TV itu sama saja. Jadi itu benar jawabannya menurut saya. Ya bisa dikatakan tidak keluar dari yang tadi, ada hibah, terus hadiah dan juga sedekah. Berarti jawaban diumumkan. Ini tadi pertanyaannya terlambat Akadnya. Jadi status akad pemberian dari para donatur ke acara haul itu status akadnya apa, juga sedekah atau apa lagi. Sementara jawaban yang ada itu ada yang sedekah, ada yang hadiah, ada yang hibah. Cuma kalau di
ada pendapat yang memang tergantung niatnya. Kalau kita jelas posisi ini, Ya lebih tepatnya dibahas lebih diumumkan. Ya, walaupun nanti kenyataannya itu yang berwajib sinai juga kan nanti mungkin ada perbedaan juga antara uang kos dengan uang yang lainnya gitu. Kalau uang kos kan mungkin ada yang gitu-gituan sesuai dihitung dijual mungkin gitu. Ini kan yang dibahas kan awal gitu. Bukan menyangkal, tapi mungkin apa yang diklarifikasi saja. Kalau seperti Syahriyah, seperti tak ulang lagi, kalau Syahriyah dan lain-lainnya itu kan kalau dibayar itu kan ada imbas, ada dampak negatif kepada santrinya. Kan kalau nggak ada Syahriyah dan lain-lainnya kan juga mungkin berjalan mulus pendidikan itu. Tapi berarti dengan hawa nanti kata tidak ada, apa dampak negatifnya dengan santri? Iya, tadi kan saya bilang begitu. Ini wajib sinai itu sebetulnya terbagi juga, tergantung pertasaluban atau tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk sehari, berarti kan hitungannya ijarah atau sewaan itu. Cuma masalah wajibnya itu berarti kan kalau di situ diumumkan gitu. Menurut saya ini kan biasanya gitu. Kalau keputusan Basul Masail yang sudah ada itu kalau sahih itu masuk kepada wafak bil ahdi, biasanya seperti itu. Cuman saya nggak berani untuk masukkan di situ untuk masalah haul gitu. Karena kalau wafak bil ahdi itu memang kalau tidak dibayar akan ada imbas yang dampak negatifnya luar biasa kepada santri dan pesantren itu sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Tapi ketika haul itu ada kata kalau tidak ada kan tidak ada imbas apa-apa dengan santri. Ini langsung diwajibkan. Sehingga kalau nggak dibayar itu tetap menjadi doyun hutang kepada mereka, tetap suatu saat tetap harus bayar begitu. Enggak, kan wafat bil ahdi itu muncul dari sebuah hadis al-muslimun ala syuruti. Iya, betul. Ya, jadi akhirnya gini, seorang yang masuk ke sebuah lembaga, kemudian lembaga menyodorkan beberapa biaya yang harus dipenuhi, maka secara otomatis tidak peduli bahwa itu adalah syariah atau uang pangkal, uang bangunan, segala macam. Karena kalau prinsip uang bangunan, ya bangunan misalkan 1 miliar, mungkin dengan beberapa generasi sudah selesai bangunannya, tapi kan ujung-ujungnya sampai generasi ke-10 pun pembangunan itu selalu ada. Padahal kalau memang untuk ngepas bahwa pembangunan itu sudah generasi keberapa itu sudah terpenuhi, tapi tetap bahwa uang pangkal, uang bangunan selalu ada itu. Artinya sebenarnya itu hanya istilah dari lembaga tersebut, ya agar tidak terlihat bahwa dia mencari uang. Karena kan nggak mungkin juga nih dalam sebuah lembaga ada tulisan gaji guru, nggak mungkin di dalam brosurnya, nggak mungkin itu, nggak mungkin ada. Tapi sebenarnya ketika sebuah lembaga menyebutkan beberapa uang pangkal, uang bangunan, uang kesejahteraan, bahkan ada uang peningkatan mutu segala macam, itu sebenarnya sudah kebayang ini untuk gaji guru A, B, C, D. Tapi kan nggak ada di sana di dalam itunya. Makanya itu semuanya wajib. Jadi ketika Anda masuk ke sebuah lembaga akan disodorkan biaya tersebut. Apakah Anda mau atau tidak? Ketika mau, maka Anda masuk pada kategori al-wafa bil ahdi, al-muslimun ala syurutihim, sehingga ada jawaban ketika orang sudah memasukkan uang pangkal misalkan 10 juta, kemudian tidak jadi pesantren, apakah harus diambil? Apakah kalau pesantren tidak memberikan itu dosa? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah ala syurutihim, dia sudah menaikkan kontrak, dia akan berada di sana. Adapun dia nggak pernah segala macam, itu tidak harus dikembalikan. Kenapa? Jawabannya itu al muslimun ala syurutihim. Kalau tadi yang enak itu gini, yang enak jelas kalau itu sudah jelas. Tapi yang lebih enak itu apa yang tadi dari Kiai Madura itu jadi artinya hadiah itu lebih enak. Artinya gini, paling tidak kita ini punya takdir. Meskipun itu kan ulama Indonesia yang diakui dunia. Artinya setidaknya kita yang memang dituntut selalu ada ibarat, paling tidak ibarat ulama
kontemporer itu kepake. Karena kan kita juga sering menggunakan kitabnya Syawal Zuhaili, Syekh Qardawi. Apa? Karena mungkin fenomena ini semakin banyak, akhirnya istilah muncul dari beberapa ulama-ulama sekarang. Ya. Al-iltizamat at-taklifiyah asy-syar'iyyah. Jadi diantaranya wa minha an-nafaqat al-wajibat. Jadi ini masuknya di iltizamat kalau yang santri itu. Sebabnya wajib sifatnya. Jadi sifatnya wajib, tidak bisa dimasukkan ke hibah. Kalau hibah itu sifatnya sukarela, tidak ada ilzam. Kalau ini ilzam. Fahadhil iltizamatu la khilafa fi wujubil wafa'i biha munjazatan in kanat kadzalik wa ba'da tahaqquqi syar'il masyru' in kanat mu'allaqatan ila aqal wa yatahaqqaqul wafa'u bil ada'i wa taslimi awil qiyami bil amal ila aqal wa takhallufu 'anil wafa' bi ghairi udhrin yastawjibul uqubah. Terus dihapsu juga, terus nanti pihak sekolah nanti bisa menghapsu dia. Ya jelas ya, karena kasusnya itu ketika seorang thalibul ilmi itu menunggak, maka pihak lembaga berhak untuk menarik ijazahnya, sehingga dia tidak bisa bergerak di sekolah manapun. Karena tadi ini bukan berarti ketegaan, kok lembaga tega. Ya, makanya kan begini ya, ini kan tadi cuma mencari istilah saja. Ini menstatuskan daripada nama sumbangan santri atas nama haul itu dimasukkan ke mana? Kan jawaban yang ada muaranya kan lewat tiga ini, hibah, hadiah, sedekah gitu. Nah, dikritisi pada yang tiga-tiga ini kan tidak ada sampai ulama mewajibkan pada tiga-tiga ini kan begitu. Kalau toh nanti ada istilah lain, imma masuk pada wafabil ahdi atau masuk pada mana, ibu mau dengan takbirnya kan begitu. Saya tidak mempermasalahkan masalah haul, enggak. Ini cuma tanya cari nama status uang yang dari santri, bukan yang dari relawan, tidak. Begitu. Dan maksudnya kita dimasukkan ke bagian data, maksudnya kalau yang untuk santri yang wajib bukan mereka. Itu tentang apa namanya secara sedikit. Ini ada dua masalah. Pertama masalah kategori uangnya, itu artinya kategori baik, apakah juga atau sedekah atau hadiah. Tadi dijawab hadiah, juga banyak yang mengatakan juga. Ini kan kalau kita lihat dari asal usul penarikan uang tersebut yang tujuannya adalah untuk haul, itu kan identik dengan sedekah karena ada li sawabil akhirah, untuk mencari pahala akhirat, yaitu sedekah untuk mayit. Artinya yang hubungan dengan sohibul haul. Jadi tetap arahannya yaitu para ini yang pengurus menulis atau mengerahkan kepada masyarakat ini ada haul, kalau mau nyumbang mangga. Berarti kan seakan ini seperti menjadi wakil dari mutasyaddiq. Jadi uang-uang yang diterima ini karena kita tidak tahu hati mereka semua, ini langsung bisa dikategorikan karena si pengurus tadi ada bahasa ini uang untuk haul yang identik dengan litawabil akhirah, bisa dikategorikan, kalau kami ini bisa dikategorikan sedekah. Jadi uangnya dulu ini, status uangnya apakah sedekah atau hibah atau hadiah. Kalau memang sedekah karena itu sudah diawali oleh si pengurus atau kalau bahasanya panitia haul. Jadi ada pembahasan ini khusus untuk haul gitu ya. Tidak kok ini untuk hadiah yang juara, tidak begitu. Dari kategori itu maka status uangnya, status pemberiannya, ini status apa ya? Status tamliknya ini tamlik yang ala
jihadi sedekah. Ya sedekah menurut kami. Yang kedua, masalah santri ini mau dikategorikan wafa bil ahdi atau mau dikategorikan tadi wajib istilahi. Menurut kami itu yang penting uangnya dulu. Ini uangnya apa? Tadi di dalam peraturan disebutkan ada 50.000 untuk haul. Haul berarti kan untuk pahala akhirat juga. Berarti yang dari santri juga sudah kok, karena itu sudah diarahkan dari panitia. Yang 50.000 berarti untuk haul. Berarti panitia ini seperti wakilnya mutasyaddiq. Dari bahasanya ini untuk haul, maka uangnya masuk ke panitia namanya seakan semuanya untuk haul, yang itu identik dengan pahala akhir. Berarti dari santri pun kalau menurut kami karena itu korena yang ada dengan seperti itu dari panitia, maka itu pun dikatakan sedekah. Lah masalah apakah ini wajib syariat atau wajib sunnah atau istilah tadi? Kalau santri ini masuk kategori yang hubungan dengan ulil amri minkum. Jadi santri itu harus patuh dengan peraturan ulil amri, termasuk peraturan pondok. Juga disebutkan dalam Al-Quran kan wa idza qila tafassahu wa idza qila syuzu fansuzu yarfa'il ladina minkum. Untuk mendapatkan pengangkat derajat dari Allah, di situ juga syaratnya adalah mengikuti peraturan. Wa idza qila syuzu disuruh dalam bahasanya ay aqimus sholawat. Andikan dari satu lembaga mengharuskan untuk jamaah, mengharuskan untuk bayar ini biar kamu dapat perangkat derajat dari Allah, ikuti peraturan tadi. Nah itu seakan wajib. Artinya wajib yang istilah tadi. Lah masalah apa namanya ini? Apakah nanti hutang atau tidak itu dibahas nanti. Yang jelas ini kan bahasanya uangnya dulu. Kalau kami kok arahnya malah sudah kok. Ya dari panitia tadi yang sudah menjelaskan ini uang untuk haul. Kecuali kalau panitia tidak mengkoinkan itu haul, kalau itu bisa dikatakan hibah. Jadi kalau hadiah itu malah apa ya, seperti jauh. Karena apa? Karena ini untuk akhirat kan, untuk haul, bukan untuk hadiah yang juara, bukan. Nah itu ada yang dalam tabir ihtizal. Kalau yang tujuannya untuk ikram berarti hadiah. Kalau tujuannya untuk akhirat berarti sedekah. Kalau tidak ada untuk mutlak namanya hibah. Dari itu aja lah, itu sudah diwakili oleh panitia sebagainya tadi dengan bahasa ini untuk haul. Lalu santri menurut kami tetap wajib karena itu hubungan dengan peraturan. Kalau tadi masalah ikram ke kiai akhirnya jadi. Nah ya, ini kan tadi disebutkan ini ada tujuannya untuk tabil akhir kan? Ya karena dengan bahasa haul berarti kan untuk yang hubungan dengan kelancaran pahala sahibul haul. Tasaddud tadi kan ada tasaddud anak mayit bahasanya. Jadi kita ini seakan membantu dari sisi sedekah, atau kita ingin dapat keberkahan sahibul haul, kita ingin dapat ya dapat apa ya, semuanya lah lewat sedekah tadi. Artinya ini kita sepakat ya, yang pemberian yang tujuannya untuk untuk haul ini kalau menurut kami identik dengan pahala akhirat. Tidak ideal karena haul kan kepada sahibul mayit, dan kepada sahibul haul itu mayit sudah meninggal. Berarti tujuannya adalah akhirat. Maka itu jelas namanya sedekah. Kalau ini tanpa memandang tujuan aslinya, seandainya ada orang yang kalau itu nanti kalau dari donatur kok ada yang mengkhususkan ini untuk terserahlah. Kalau itu ada takdirnya. Kalau dari mutasyaddiq atau mutahib kok sudah mengkhususkan, maka itu uang khusus. Yang jelas uang itu nanti sesuai dengan sihor atau sesuai dengan cara pemberiannya.
kalau pemberiannya lewat panitia yang dengan peraturan dengan pengumuman ini untuk hall, berarti untuk hall. Tapi kalau ada yang memberi khusus ini untuk panitia aja lah, berarti panitia sesuai dengan sifatnya aja bukan ini. Berarti semuanya sudah kan? Ya sudah bagi, karena dari sisi panitia tadi ini untuk hall. Itu jadi tidak ada tiba tapi sudah terlalu memandang dari niatnya ngasih. Iya. Di situ panitia sudah ngasih pengumuman itu. Iya, itu saya menjadi apa ya? Tangan kanan tasadik. Ini ada update sedikit. Ini masalah iltizamat. Uang yang wajib dibayar ada al-wafa itu. Bagian yang urutan yang kedua adalah al-iltizamat yustahabul wafa biha wala yajib. Contohnya al-iltizamat allati tansha'u min uqud tabarru'at kal qardi wal hibati wal 'ariyati wal nasiyah. Itu iltizamat tapi tidak wajib, sifatnya mustahab. Yang dari santri. Kalau yang dari donatur, dari relawan, fair gitu. Kita masuk kepada sodaku yang tadi, karena muaranya on lil akhir. Kalau yang dari santri itu tadi ini masuknya kepada yang tiga ini, atau mungkin ada istilah lain namanya wakaf bil ahdi atau monggo terserah nanti. Ini monggo keputusan daripada Bu Soheh. Ya itu. Kami kan sama karena sudah ditentukan panitia. Artinya oleh pengurus yang 50.000 untuk hall. Nah, kalau di sini gini, kalau untuk umum kita sudah sepakat ya itu termasuk masuknya hibah. Tapi kalau untuk santri, kalau untuk sedekah atau hibah ya. Tapi kalau untuk santri ini sifatnya itu kan wajib. Sedangkan kalau dimasukkan hibah, iltizamat yang model seperti itu tidak wajib dibayar. Di sini al-iltizamatu allati tansha'u min uqudit tabarru'at kal qardi wal hibah wal ariyah. Terberiki fahadil iltizamat yustahabu al-wafa'u biha wala yajibu. Itu wajib dibayar. Padahal kontrak itu harus wajib dibayar loh. Jadi beda ini nanti arahnya. Justru menurut saya ikor itu menunjukkan bahwa tidak wajib secara syar'i, walaupun wajib secara istilah. Jadi walaupun itu iltizamatnya di santri, itu sebetulnya secara syar'i. Ini kan mau saja, cuma cari istilahnya saja. Iya, jadi menurut saya itu istilah wafa bil ahdi itu sebetulnya bukan ilmu fikih. Ilmu fikih itu nggak ada wafa bil ahdi itu. Makanya dalam fikih kan al-wafa la yajibu fil fikih itu. Makanya kalau orang menghilah dalam apa itu riba qardi umpamanya, ada orang mau hutang tapi mau ngasih supaya tidak riba kan bisa, janji dulu sebelum akad. Itu nanti secara fikih mengasih itu nggak wajib, tapi secara tasawuf, secara ya wajibannya wafa bil ahdi itu nggak bisa. Kalau kita mencari istilah fikih nggak ada gitu, kecuali yaitu riba, sedekah dan hadiah itu dari apa itu? Kalau kitab baru saya melakukan itu. Kitab baru, kitab lama. Siapa? Nah itu apa? Allah SWT nggak bertanya itu. Kitab baru itu. Enggak, coba yang iltizam ya. Hadir ya. Jadi nggak wajib itu versi syariat. Tetap untuk gigi di mana gini. Kalau untuk di pesantren ya wajib. Jadi kalau gini, ada seorang siswa dia ngutang sampai akhirnya keluar. Dia punya hutang itu sama sekolah. Adapun nanti dia kemudian tidak membayar sampai meninggalnya, apakah itu termasuk hutang atau enggak? Ya termasuk hutang. Ya, karena tadi gini, ya kan nggak bisa orang itu sudah siap dengan konsekuensi, tiba-tiba dia tidak melaksanakan konsekuensi tersebut. Jadi kesimpulannya sementara dari awal memang ada tapi ada lebih spesifik lagi oleh Said yaitu sedekah, karena memang dari awal niatnya untuk haul, jadi memang jelas untuk
lil ajar. Kalau lil ajar ini sedekah. Adapun tentang kewajiban, itu kewajiban entah itu tarbibi, istilahi, sinari, itu. Jadi tetap masuknya ke sedekah. Memang ini kalau kita mau jujur kita buka kitab. Rata-rata kalau untuk itu bahasa tasadduk bil wajib, tasadduk ala sahibil khabar. Rata-rata jadi jarang yang pakai hibah atau pakai hadiah itu jarang. Rata-rata di kitab fikih itu ya tasadduk memang paling pas ketika orang niatnya tetap tadi yang dikatakan Kiai Rahmat itu bahwa dia sudah niat ini cancel semua dengan niatnya. Nah, jadi seperti kalau dalam persidangan itu niat itu ada di kodi itu meskipun para misalnya itu tidak niatnya ini pokoknya ada di kodi bisa jadi begitu. Berarti disepakati bahwa status pemberiannya ini berupa sedekah. Mungkin yang membawa dirumuskan nanti, cuman tata bahasanya mungkin karena memang tutupnya tadi ada dua masalah di sini, ada pemberian iqta ada jihadil amma, menjadil amma, ada iqta menjadi santri. Menjadil amma kan sifatnya tidak wajib, tapi di santri itu kan sifatnya wajib. Nanti mungkin pentafrikan namanya itu bagaimana, atau mungkin yang dari masyarakat sedekah atau hibah tapi ala sabilin nadab. Tapi dari santri mungkin hibah atau sedekah tapi ala sabilin wujud asinai membuat seperti itu. Tapi ini wajib santri juga itu tidak. Kalau misalkan ada santri kebayang, itu nggak dosa juga. Artinya nggak sampai harus dibedakan bahwa barisan itu wajib kan? Ya buktinya kan ini yang realita buktinya. Kalau santri itu tidak bayar pada saat itu tetap menjadi tanggungan. Berarti ilzamnya itu pasti begitu kotan. Ini cuman saya tidak memproseskan itu, cuman nanti rumusannya bagaimana nanti bahasanya seperti itu. Jadi iya, berarti gini, sumbangan yang secara sukarela itu sedekah yang seperti asli sunnah. Sedangkan iuran wajib santri atau alumni itu namanya sodako wajib sinai gitu ya. Ini kan cuman rumusan dari Muslim begini, rumusan Muharrir untuk irto min jihadil masyarakat berarti mengacu dengan arahan Muslim, berarti itu adalah tasadduk atau sedekah ala sabilin adab, kan tidak wajib. Tapi ketika dari santri, walaupun itu bagaimanapun caranya, suatu saat tetap wajib bayar santri itu, karena saya sudah menjadi fakirnya saya. Tapi wajibnya kan bukan syar'i. Atau hibah atau sedekah ala sabilin wujud ala sinai. Itu hanya arahan, monggo nanti dirasakan oleh para peserta. Gitu. Perlu ditafsir gitu dalam keputusannya. Jadi yang namanya wajib istilah justru seperti itu. Jadi ketika itu dihukumi wajib istilah, dikatakan wajib istilah, itu artinya secara dosa tidak ada, tapi hukubat di dunia ada, artinya berhak mendapat saksi dan berhak dituntut gitu. Tapi secara dosa ya tidak ada gitu. Kalau menurut saya nggak usah dibedakan. Ini juga nggak wajib secara syar'i. Kita kan Pak, sudut pandang kita kan di syariat Pak. Gitu loh, masalah ini. Ya kan? terlalu jauh ini. Percaya nggak? Jadi wajib Walaupun kajian kita syariat, tapi kenyataannya adat itu menjadi pertimbangan. Kan begitu. Al-adat kasyar'i kan seperti itu. Substansinya sudah selesai kan? Langsung ke soal yang berikutnya. Muharrir rada keberatan kalau memang ini dipukul rata semuanya hibah atau dikatakan sedekah. Karena realitanya itu wajib dari santri. Walaupun itu tidak secara syar'i yang tidak uqubah bil akhirah, tapi uqubah bil dunya itu ada. Buktinya jadi dunya, kalau nggak bayar tetap menjadi tanggungan gitu. Ya, ini yang terakhir. Ya, saya ulangi lagi jawaban tadi. Ini tidak usah di tafsir.
dari panitia sudah mengkhususkan hall, ya sudah kok aja. Jadi artinya gini, apa namanya, dari santri itu juga panitia mengatakan ini hall, ya sudah kok. Dan masalah apakah ini wajibah tadi sudah dianjurkan. Jadi keharusan sebagai santri kalau mau manfaat ilmunya dia bayar. Karena hubungannya dengan idza suzu fansuzu, ada peraturan ikuti. Kalau mau yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Kalau udah mau ya, kalau udah bayar ya silakan. Enggak manfaat. Khawatir gitu khawatir. Artinya begini, ini dari panitia kan saya kan tadi katakan saya ini sudah seperti mengcancel, yaitu pasif, mengcancel labdul mutasotik. Sehingga karena kita tidak tahu artinya mereka, kita wakili pakai panitia. Gitu aja. Jadi ini aja jawabannya. Sisa uang tadi apa ya? Sisa uang sisa. Ya status uang sebagaimana itu ada dari panitia untuk hall, maka dan itu adalah hubungan dengan akhirat, maka dengan bahasa sodako. Baik yang santri tetap sodako karena santri untuk hall juga, tidak untuk hadiah kepada guru. Ya, untuk dari masyarakat juga sodako karena hubungannya dengan hall semua. Yang santri wajib mentaati peraturan. Yang masyarakat suka rela. Ya. Sedikit dari Mahdir. Sedikit nambahin aja supaya bahasa masa ini terlihat bukan hanya menghukumi tapi juga memberikan rekomendasi. Hasilnya ini karena hasilnya itu bukan hanya untuk diamalkan saja, apalagi saya dari ilmu online untuk nanti akan follow up hasil dari ibaratnya bisa. Makanya setuju dengan tadi Bung Soheh bahwa kita rekomendasikan hasil dari bahasa masal ini supaya iuran awal itu sebagai saudara. Terlebih saya sedikit menambahkan ibarat ini sebagai ibarat motivasi saja dari kitab Kuhiyah bahwa sodako untuk kiai itu bandingannya 900.000 kali. Wa wahidatun bitis amiati alfin wahya ala alimin au faqihin. Kalau bisa artinya ditulis biar kita sudah kesuman. Yang ada jadi katanya. Ya sudah ya. Sepakat sudah ya. Bisiril Fatihah. Baik, untuk pertanyaan yang B, apakah boleh ditasarrufkan untuk pembangunan? Saya kira sudah jelas ya. Langsung ke jawaban yang belum jawab. Ya, dari apa? Ya, yang belum saya kasih kesempatan yang belum. Yang sudah nggak usah dulu. Rekomendasi yang sudah jawab nggak usah ngangkat dulu, biar kebagian yang belum ini juga sama-sama persiapan ini semuanya. Biar adil. Kasih mic-nya. Ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pondok Mursyidul Falah. Sebelumnya berterima kasih sudah memberikan waktu kepada kami. Kami menjawab dari pertanyaan Jube. Kalau menjawab tidak diperbolehkan. tidak boleh. Oke, ada yang beda? Yang beda, jawaban yang beda. Yang boleh, yang sunnah maka sana. Ada ya? Cuma satu, haram semua ya? Tidak boleh itu haram ya? Mana? Pondok? Hah? Ya silakan. Pondok mana? Taruh solid ini.
kasih mic-nya. Dari pondok. Ya, ini Dok, ini kita jawab boleh ya, digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Takdirnya apa ya? Bentar, dari pondok mana dulu? Iqna Al-Qalibin. Oke, Mursyidul Falah dulu silakan. Bismillah. Tadi kami menjawab tidak boleh dikarenakan uang tersebut termasuk uang sedekah yang disifati. Yang apa? Yang disifati. Ya. Di sini kami menemukan hadis setelah jamaah al-syaril minhaj manhaj langsung baik. Ada poin tampil di sini dikatakan mata halallahu al-ardu wa ardahu wa li'adli sunatin mu'ayyanatin lam yajuz lahu sarfu ma akhadahu bi ghayriha walau ardahu dirhaman liyakhudha bihi raqiban lam yajuz lahu sarfu bi adami makanan bi idamin makanan aw ardahu raqiban yaqulahu lam yajuz lahu bay'u wala tasarrufu bihi wa hakadha. Ya, jelas. Dari Iqna Al-Qalibin di sana ibaratnya. Jadi mungkin takdirnya itu sama, tapi cuma karena apa? Di sini ada keterangan tambahannya ya. Kalau di sini kan cuma bahas uang yang diberikan. Kalau di sini dibahas nanti sisa dari ketika sudah kita tasarrufkan untuk yang ditakyin sama pemberi atau takyin dari pemberian itu nanti arah ini milik siapa? Kalau di sini pertama milik dari uang ini adalah milkun muqayyad yang artinya tidak boleh digunakan sebelum ditasarrufkan untuk sesuai dengan untuk haul, jadi sesuai dengan yang ditakyinkan. Nah, ketika setelah selesai ditasarrufkan untuk perkara yang ditakyinkan, maka di sini ada ibarat yang mengatakan bahwa wa ma zada yamlikuhul masjidu milkan mutlaqon. Tapi ini pembahasannya tentang masjid sama. Misalkan ada orang yang ngasih uang ke masjid, nah ini dibahas. Pertama, pemberian uang ini jadi milkan yang muqayyad, tidak boleh ditasarrufkan masjid untuk hal kecuali tidak boleh ditasarrufkan kecuali untuk sesuatu yang ditakyinkan. Ketika yang ditakyinkan itu sudah selesai ditasarrufkan uangnya, terus ada sisanya, maka yang milikuhul masjid milkan mutlaqon wala yuraddu li arbabihi, dan uang itu tidak perlu dikembalikan kepada orang yang memberi. Jadi ini maka ketika ini sudah jadi milkan mutlaqon berarti kan terserah kita salurkan untuk apa aja, untuk masoleh, untuk imarah, untuk kemaslahatan bukan boleh. Iya, berarti kalau sisa boleh silakan. Tapi ini takbirnya dari masjid ya. Gak ada takbir sholat masjid. Karena gini, takbir yang di masjid ini itu ngambil ibarat pakai takbir yang seperti itu. Cuma kalau yang ditakbir kita itu kan nggak ada uang aja, itu nggak ada dibahas. Ya. Nah, dibahasnya di sini. Panjang takbirnya tuh. Nggak apa-apa, kita ada waktu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini wa in malakaha, pertama takbirnya gitu. Kitab Fathul Ilahi mana? Ini enggak ada di PDF ini. Enggak ada di maktabah. Allazi arahu adama jawazi sarfi hadhihi al-amwal lil imarah li adami milkil masjid laha. Ijla yajuzu qabdu shadaqah illa bi iznil mutasaddiq wa lam yujad huna intaha. Wa haitsu qulna bi milkil masjid al-madhkur li tilkal amwal
Fa'in malakaha. Nah ini kalau dimiliki bin nazari malakaha milikan mutlakon. Fa'yuftaqiquha naziruhu imaratihi wa masalihi muqaddiman al-aham wal-aham kama huwa al-wajib alaihi fi kulli tasarrufihi. Wa in malakaha bil hibah awis sodaqa al-dotaini al-maqbudotaini kama zakarna fayata'ayyanu sarfuha bima ukinat lahu naziro ma zakaruhu kama fituhbah. Yang fituhbah ini yang tadi dibacakan takbirnya itu. Terus di sini juga disebutkan fiman aqta akhadha darahima liyashtariya lahu biha imamatan masalan wa dalla al-qarinah ala anna qasdahu as-sarf fa lima ayyanahu lahu. Ila antol. Terus wa in malaka hali anahu milkun muqayyad yusarrifuha fima ayyanahu al-muqti wa ma zada. Ini wa ma zada yamlikuhu al-masjid. Berarti kalau kita arahkan ke deskripsi salah, berarti yamlikuhu al-fanatiyya wa akhwatuha, ya. Itu. Ini Fathul Ilahi bil Manan itu karangan Salim bin Sa'id. Mau kabar kan? Kabar ya? Kabar ya? Enggak, maksudnya kadang-kadang ada yang ditolak dan macam-macam. Ya, silakan langsung diangkat mungkin karena lebih detail, lebih spesifik ke pendapat yang boleh. Bagi yang mau menyangkal pendapat yang boleh, silakan. Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya kami sudah diizinkan untuk berbicara. Menurut kami pendapat hukum sisa uang itu boleh nggak untuk pembangunan? Maka kami menyangkal yang mengatakan boleh. Ya. Kemudian yang tetap pendapat kami itu yang sudah kami temukan dari itu adalah mengatakan nggak boleh. Enggak. Sangkalannya apa? Ya, sangkalannya yang beliau baca tadi. Iya. Itu tuh dari masjid kemudian untuk masjid. Kan itu dari masjid kemudian untuk masjid. Sedangkan untuk saya masjidnya di mana? Sedangkan ini dari haul ke masjid. Dari haul ke pembangunan. Kalau itu tadi dari masjid ke masjid. Kemudian sini yang maksudnya boleh itu kemana larinya? Itu. Iya. Insyaallah moderator. Ada lagi sangkalannya? Sudah. Nah, iya silakan ditanggapi. Ikna Otolidi. Hilang. Sekarang kita langsung aja. Silakan Ikna Otolidi. Tapi apa? Ada takbir juga. Yang tadi tuh minta kalau seandainya memang ada, yaitu tadi kalau seandainya dari masjid kemudian lari ke selain masjid itu takbirnya kalau memang. Tapi benar kan sangkalannya itu dari masjid ke masjid kan? Itu kan dari masjid ke masjid sangkalan saya. Awal punya masjid kemudian untuk masjid. Kalau sedangkan ini itu dari haul ke pembangunan. Yang mengatakan boleh cuma takbirnya dibacakan. Sudah. Titik tekannya bukan di masjidnya kok. Jadi kan ini awalnya kan milkan mukoyat awalnya. Terus ada mazada dari milkan mukoyat tersebut dihukumi apa? Oh, dalam kasus masjid itu dihukumi mazadanya tadi milkan sing mutlakon. Nah akhirnya kalau udah jadi milkan mutlakon, kalau dalam kasus masalah masjid tadi nanti pentasorufannya boleh ke selain masjid yang lain gitu kan. Nah sekarang kalau dalam masalah maul, misal ini uang yang sisa tersebut kita kategorikan jadi milkan yang mutlakon, maka konsekuensinya apa?
boleh ditasarufkan ke selain Gini saja. Kalau mau disamakan atau dibedakan, kalau yang kasus masjid itu di awal memang ngasihnya ke masjid nggak? Ke masjid kan ya? Terus katakanlah untuk membangun toilet seandainya. Terus kemudian toilet sudah jadi, harta itu masih milik masjid, benar nggak? Tapi bebas untuk ditasarufkan. Terus untuk yang kedua, untuk haul. Haulnya selesai, berarti harta itu masih milik siapa? Masih milik haul bukan? Nah, pembangunan itu miliknya haul bukan? Kayak gitu loh maksudnya. Maksudnya di sini itu ininya apa kayak perumpamanya gitu. Masjid pun nggak bisa memiliki, ya kan? Gitu nggak sangkalannya? Nah, makanya supaya menjawab sangkalannya itu pas saya luruskan dulu. Benar ya? Haul itu di pondok kan, pimpinan. Iya, terus. Habis itu pembangunan di pondok juga kan? Pembangunan apa dulu? Nah, ini kan pasti pembangunan pondok kan? Pondok ke pondok. Enggak, kalau haul sebenarnya pemilik pondok gitu. Ya pondok masuk ke masjid lalu. Enggak, tapi ini beda orang nggak? Beda peruntukan nggak menurut Anda? Bukan. Oh, enggak. Yang lain. Ada yang mau membela yang tidak boleh? Enggak ya? Yang membela yang boleh, ada yang membela yang boleh. Membela tidak boleh. Membela tidak boleh berarti mau nuntut yang enggak, ini kan yang mengatakan boleh, nah boleh ini belum bisa menjawab dari iskalan dari pondok sini ya, belum bisa menjawab. Kalau enggak itu maka saya lempar jawabannya. Kalau mau ada yang menyangkal jawaban tidak boleh, silakan jawaban dari Mursyidul Falah. Jadi gini Tom, tak tanggapi Tom. Jadi kan gini, permasalahan yang di sini, yang tadi bahas masalah masjid, itu mengutip permasalahan yang ada di kitab Tuhfah. Gimana sih permasalahan yang di kitab Tuhfah? Permasalahan di kitab Tuhfah itu gini, misalkan saya kasih orang, Cung, ini tak kasih kamu uang buat beli sorban. Dibelikanlah sorban sama orang itu. Fima uyina, masih dalam artian yang sudah ditentukan oleh pemberi. Dibelikan sorban. Setelah dibelikan sorban masih ada sisanya. Coba lihat, di takdirnya dia nggak ada uang mazadanya itu nggak dibahas, gitu loh. Jadi dalam artian gini, kenapa kok mas ini dari milik masjid, padahal tadi milikan yang koyat? Karena koyatnya sudah hilang. Maka ketika zawal takyid, milikan yang tadinya koyat itu jadi milikan mutlakon. Sama, tadi misalkan saya kasih uang 100.000 untuk beli sorban, dibelikan sorban dan ternyata dapat harga diskon 90.000, masih ada sisa 10.000. Nah ini jadi milik siapa? Wa mazadanya ini milik siapa? Tetap wa mazadanya ini karena koinnya sudah hilang, jadi miliknya mutlakon. Yang tadinya itu dengan koyat. Jadi titik tekan dari takdir itu aslinya di sana. Bukan ini ternyata Pak Surutna itu mah itu hanya contoh. Nah itu iskalannya lebih ke pemiliknya. Sekarang kalau pemiliknya itu sorbannya sudah beli gitu kan, terus tasarufnya tiba-tiba yang mentasarufkan orang lain, boleh kan? Ada lebihan uang sorban yang mentasarufkan orang lain, boleh kan? Nggak boleh. Nah itu maksudnya iskalannya. Kalau yang mentasarufkan orang yang tadi beli sorban itu sama dengan takdir yang tadi di masjid. Pertanyaan tadi yang untuk supir itu kan apakah boleh ditasarufkan untuk pembangunan? Jadi kan yang sama-sama kita paham itu kan satu pondok. Mau contoh di pondok A dan pembangunan di pondok A, pasti untuk panitia tidak jauh dari Sanda atau Ratu Afrin gitu kan, sama-sama gitu, tidak jauh lah. Sehingga kami cocok dengan tadi dari pondok apa kita tadi bahwasanya untuk yang mau mazhar itu seterusnya menjadi milkan yang mutlak, sehingga boleh ditasarufkan kepada selain Allah seperti pembangunan tapi yang masih dalam status pondok loh gitu kan. Ini kan kita pahami itu maksudnya pembangunan pondok tersebut bukan
tanah yang lain gitu kan. Baik, mungkin perlu diperjelas lagi sebenarnya uang yang haul itu katakanlah milik siapa? Panitia. Hah? Panitia tadi katanya wakil loh ya. Panitia itu hanya wakil. Kan tadi kan akarnya hibah, sedekah ya. Itu sedekah itu ke siapa? Nah, gitu. Jadi nanti berarti uangnya itu milik yang dikasih sedekah. Kan gitu harusnya. Hah? Yang diambil dari kufah tadi itu memang karena dia sudah memberikan kepada si fulan, orang tertentu, untuk membeli sorban. Dan sorbannya sudah terbeli, yang tetap milik dia kan, mutlakon. Sedangkan di sini sudah berpindah kepemilikan. Yang awalnya milik si Haul, Mas, dengar? Yang awalnya milik Haul, loh kok tiba-tiba jadi milik yang lain? Gimana ceritanya? Coba saya Ya jadi milik siapa? Coba. Itu yang tadi bola di tas apa yang tadi apa dari pondok bola? Oh, lagi bawa sedikit saja. Ibarat tadi yang dari kita bapak tadi. Asyadu jamaah apa tadi? Yang menjawab tidak boleh itu sebabkan tadi. Ini barunya dari apa tadi? Tambihun Asyatul jamaah syahil Lagi apa? Tambihun matahalla lahul akhdhu wa seperti muayyatin lam yajuz lahu sorbu ma'amadahu Dari klien ya kok dari tadi nggak jelas. Tadi sampai mana? Matahalla lahul akhdhu wa a'tahu li ajli sifatin muayyanatin lam yajuz lahu sorbu ma'amadahu bi ghairiha. Terus Kalau a'tahu dirhaman ya'khudha bihi raqiban lam yajuz lahu sorbu fi idamin matalan au a'tahu raqiban ya'khulahu lam yajuz lahu bainahu wala at-tasadduqu bihi wa kadza. Sudah. Itu yang dibahas dalam itu yang wa mazada atau dari awal gitu. Itu kan gak ada pembahasan dari bahas yang wa mazada ini dia. Kalau tadi dari 40 apa? Berarti sebenarnya itu kan jelas ada yang pembahasan wa mazada gitu kan. Kalau itu udah jelas. Ada terusannya enggak itu yang di Terusannya ke sini gila indhar. Kalau yang dari awal kita juga sama. Coba teruskan sebentar, coba teruskan dulu barangkali. Illa indhar qarinatun bi antara sifat alinahu tajamuli kaqaulilita Bentar, jangan terlalu cepat. Coba Fa'im Zohara. Illa indhar qarinatun bi antara sifata linahu tajamuli kaqaulihi lita syoba bihi qawatan matalan bayatu tusuatu fi masya'a. Etama itu kan Ini gimana? Jadi ini normal, baik dari usul apa tauhid atau libin itu ibarat sama mungkin semua dari bugia, syarawi ataupun yang lainnya. Emang kalau udah tasawufnya untuk hal tersebut, tapi kalau digunakan untuk yang lain itu emang jelas nggak bisa. Tapi kan ini yang dibahas adalah uang mazaranya gitu kan. Dalam dia sudah jelas, faidatun ayat la yajuzu lil qayyim bai'ul fadil ma'tabi dengan masjid minggu labdin. Tidak boleh kalau awalnya untuk masjid atau untuk haul langsung dibelanjakan untuk pembangunan atau yang lainnya itu tidak boleh. Kecuali ada ide gitu. Ini kan yang dibahas adalah uang mazadanya gitu. Kalau uang mazada tadi kita benturkan dengan ibarat dari patun ilahimanan, meskipun tidak ada nutun atau lamdun idin dari si mu'ti itu boleh itu kan sudah menjadi milkan yang mutlak gitu. Nah, coba diperjelas miliknya yang memiliki uang haul itu siapa? panitia haul. Enggak, panitia wakil. Tadi sudah disepakati bahwa panitia itu wakil. Kalau dalam tadi contoh itu Nah, soalnya ini ngaruh banget ya. Soalnya takbir yang ada itu ngasihnya ke masjid lebihan, nanti masjid boleh mentasawufkan untuk hal lain. Atau ngasih orang untuk beli imamah ini sudah dibeli masih ada lebihan, dia boleh mentasawufkan lebihannya.
tapi kan dia tetap yang memiliki gitu. Nah ini sedekahnya untuk haul, kemudian haulnya sudah selesai untuk pembangunan. Apakah pembangunan ini bagian dari haul? Maksudnya apakah pemilik pembangunan ini juga pemilik haul gitu? Kan gitu harus ya. Apa? Bentar dari sini dulu. Haul Quran. Tes. Ini ada pemikiran baru nih Pak. Jadi kan dari supaya yang disepakati tadi kan sodako katanya. Jadi kalau dari sodako kami mengarahkan si yang nyumbang atau santri ini diarahkan kepada mewakilkan harta tersebut untuk menjadi apa? Haul bagi ya yang dihaul itu. Akhirnya kan di panitia jadinya wakil. Kan wakil itu nanti ada ibarat seperti ini. Ini dari kitab Hasyiatul Jamal. Wa minhu yuqadu imtina'u ma yaqau kathiran min ikhtiyari syakhsin hadikin li syira'i mata'in fayashtarihi bi aqalla min qimatihi li hibkihi wa ma'rifatihi wa ya'khudhu li nafsihi tamama qimati mu'allilan dzalik bi annahu huwa alladhi waffarahu li hibkihi wa annahu fawwata 'ala nafsihi aidan zamanan yumkinuhu fihi al-iktisabu fayajibu 'alaihi raddu ma baqiya limalikihi lima dzukira min imkani muraja'atin fatanabbah lahu fa innahu yaqau katsiran. Jadi ini prakteknya ada orang menyuruh seseorang untuk memberikan sesuatu, diwakilkan menyuruh orang membeli sesuatu karena yang disuruhnya ini lebih pintar. Semisal kita punya dana berapa, nyuruh orang buat beli HP. Misal yang kita tawarin 1 juta, karena kita nyuruh orang lain, ini bisa kena HP dibayar sama yang kita suruh, ini hampir katakanlah 700.000 ini kan. Kalau yang kita belikan 100.000, masih ada kelebihan 300. Nah ini, maka bagi yang disuruh untuk membeli HP di sini ini tidak boleh menggunakan uang lebihan 300 tersebut. Dia statusnya sebagai wakil. Ya, terus Wajibu alaihi raddu ma baqiya limalikihi. Nah, dalam kasus di sini nanti sama prakteknya. Ketika yang disepakati tadi sodako, karena yang disodakokan untuk acara haulnya sudah selesai, duitnya masih sisa, ya maka tidak boleh dipakai nantinya. Begitu. Jadi arahannya Bentar. Ya, saya simpulkan dulu. Arahannya adalah karena itu adalah wakil untuk melaksanakan haul. Begitu haulnya selesai, maka kembalikan lagi uang. Jangan tanggapan. Tadi yang dia bacakan itu adalah apa di apalah min qimatihi li. Jadi memang sengaja diberikan dengan sesuatu yang tidak sesuai umumnya. Beda dengan kasus kita. Jadi di situ ada kesengajaan untuk supaya tersisa uang nanti di PDW. Tadi dibacakan ada mu'annikan di apalah misi mati ini. Ini kan sebenarnya kasusnya itu kayak apa ya, pencucian uang gitu ya. Iya kan? Orang disedia. Harusnya harus dikembalikan, tapi karena dia pinter, jadi kerasa dia punya jasa, akhirnya dia ngambil upah dari situ. Nah, harus dikembalikan. Ya, silakan. Ya, tadi yang masalah milkul mutlak. Kita mempermasalahkannya di sini karena berangkat memang tadi sepakat dari kasusnya masjid. Iya, memang benar itu milkul mutlak. Tapi kembalinya ke masjid yang mana nanti untuk kebaikan masjid sendiri, misalnya kebersihan dan yang lain-lain itu kembali ke masjid sendiri. Karena untuk ke DKM tidak mungkin apa yang kita berikan ke masjid sedekah, kita sedekah ke masjid. Kemudian dilarikan ke pendidikan pesantren, nggak mungkin kan? Dan nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kalau yang ala wajib tajam boleh. Kalau mereka mengatakan bahwasanya boleh ditasarufkan karena ala wajib tajam boleh. Ini tajamulnya di mana? Sedangkan ketika
tidak membayar pun santri mendapatkan konsekuensi. Berarti di situ sudah dipastikan dari santri itu sendiri ketika ditasarufkan ke hal yang lain itu ada iktiraf misalnya begitu. Tajamul itu berarti bukan tujuan sebenarnya ya. Iya. Ya kayak contoh ini buat pilih es gitu kan ya. Padahal ya pokoknya pengen ngasih gitu kan. Nah, kalau ini beneran buat haul kan ya. Sudah terpapar ya. Tadi kan sudah disepakati urusannya ada konsekuensinya kalau membayar. Seperti itu. Gimana? Silakan. Hah? Dari tadi juga nggak ada. Kita kan harus garap satu-satu. Ketika itu tadi diarahkan juga, nanti 2000-nya mau belanja siapa? Setelah mau belanja itu misalnya pengurus pondok. Nanti pengurus pondok dia mewakilkan kepada pengurus yang lain untuk kelola ini tolong dialokasikan untuk hall. Seperti itu kan harusnya menggarapnya dulu. Nah nanti Nah kan ini kalau dari sini beda. Kayak seakan-akan bukan sedekah, langsung wakalah tolong. Bisa. Seakan-akan iya kan? Bener. Oh sedekah. Sedekahnya itu siapa? Sedekahnya ya kalau memang ini begini. Lo kan ini harus dibalikan. Jadi kalau sodakohnya itu misalnya ini kan haul ya, berarti sodakohnya itu ke para hadirin haul. Para hadirin haul. Jadi panitia ini hanya sekedar wakil. Mungkin kalau tadi sebenarnya masih di mobil. kalau bisa lebih kalau bisa lebih spesifik kasih tuh. Oh iya. Kalau bisa lebih spesifik mungkin panitia haul. Kalau pengurus kan masih umum pengurus pesantren. Ini kita mungkin panitia haul gimana? Ini kalau panitia haul jadinya jadi panitia haul. Kalau tadi penggawalan ke masjid berarti kan ini dari masjid berarti nggak boleh kalau panitia apa ya? Ini juga kan yang pengurus ini panitia haul gitu. Maka nggak boleh keluar dari panitia haul. Gitu kalau dari konsekuensinya. Kalau nggak boleh keluar dari panitia haul berarti pembangunan bukan termasuk. Bukan. Kalau menjelaskan ini mau bahas yang tadi dibaca dari awal itu yang dalam kitab Fathul Ilal Mana ada lagi Falqaimu bijam'i tilkal amwal aminul badilin wal mutasaddiqin, yang menjadi panitia dalam mengumpulkan uang tersebut itu adalah tangan kanan atau yang dipercaya oleh para sedekah atau para pemberi uang tadi. Terus fa'alaihi ketika seperti itu haitsu jidal idznu lahu minal badilin fil imarah aw dalat ala dzalika qarinatun aw jarat al adatu bidzalika syarafa lil ujara. Kalau ada izin dari para donatur atau para mutasaddiqin tadi, oh ini untuk bangunan ya, para santri uang khol ini lebihan untuk bangunan boleh, ya sudah. Atau kita umumkan ke masyarakat lewat media. Ada saldo ini, minta izin, ini akan dibuat bangun pondok. Kalau itu ada dalam ada koordinator aja, atau jalan ada tolak bilalika, atau sudah terbiasa seperti itu, maka boleh. Sorofah al-ujara wasama nil alat alati ishtaraha an-nazir wasama nul an-nazir yastajilu ujara. Jadi tahapannya begitu. Nah sekarang bagaimana menjadi syarikat imam dikira kalau tidak ada izin santrinya tidak mau, tidak boleh Pak Kiai, ini harus untuk khol. Ailam ya'dan al-badilun nisa'i fil imarah wala dalat ala dzalika qarinatun wala tawaddad bihi adatun. Jadi tidak ada izin dari para donatur atau para santri untuk dibuat bangunan. Maka ada pilihan fa in amkanat muraja'atul badilin, kalau masih mungkin untuk tanya lagi. Nah, bisa enggak ini minta kekurahannya? Nah, kalau ada, kalau bisa lazimat wajib.
wa amila ibadah dan menjalankan apa yang dijelaskan tadi. Wa illam mungkin, kalau tidak mungkin lagi, oh tidak bisa. Si santri tidak mau ini uang dibuat bangun. Maka jawabannya itu tadi faqala al-allamah al-habib Abdullah bin Umar bin Yahya alladzi naqalna mulakhassa. Dia jawab al-anu min asifat bahu alladzi arahu adamu jawazi sharfi hadhil amwal imarah. Jadi tidak boleh membangun dia adami milkil masjid laha, masih tidak bisa memiliki. Ini masuk tadi hubungannya sama-sama sedekah, sama-sama itu tujuannya adalah untuk jihad amal, yaitu untuk haulah. Illa yajuzu qabdu sedekah illa bi idznil mutasaddiq, karena tidak bisa menerima sedekah kecuali dengan izin mutasaddiq. Dan di sini tidak ada mutasaddiq, tidak ada izin. Jadi kalau tidak mau atau tidak ada izin dari mutasaddiq, ya tidak boleh untuk bangun. Ya untuk hal berikutnya, tahu juga. Salah siapa tadi sudah dijelaskan itu hal. Kalau mau dibuat salju untuk bangun, jangan dikoinkan terus hal dan lain-lain. Ya, begitu boleh. Kalau itu nanti enak itu. Kalau khusus hal, ya berarti harus seperti itu prosesnya. Tidak boleh dibuat untuk imarah kecuali dengan izin dari al-mutasaddiq. Jadi nggak boleh kecuali ada izin atau ada ya ada atau korena. Itu nggak boleh sih Pak. Berarti kan ada korena atau izin. Kalau nggak ada salah satu dari tiga itu nggak bisa. Ya silakan. Silakan. Tadi itu tadi dibacakan tidak boleh sebab apa? Sebab itu nggak bisa misalkan di masjid. Ya. Sedangkan habibnya kita itu milkun di masjid berarti kan boleh loh. Itu khilaf. Coba yang mau menjelaskan khilafnya. Coba. Itu yang dari sahabat kalau mana bacanya harus dari bawah, jangan dari bawah, dari mulai kita taruh di mana karena itu ada tafsirannya banyak. Ya, ini panjang banget masalahnya bos. Enggak, soalnya gini, ini nggak ada bahas. Soalnya gini, ini memang di sini ada kata-kata fa'in malakaha bin nazar. Iya, maksudnya ini loh. Di sini kan fa'in malakaha bin nazar. Kalau ternyata kepemilikan lakon ini dimiliki dengan cara nazar, maka ketentuannya gini. Terus ada lagi, fa'in malakaha bin hibah abis sodako. Berarti kan bukan harus nazar toh, tapi di sini juga ada loh bil hibah abis sodako. Berarti kalau misalkan kepemilikan yang mutlak ini dimiliki dengan cara hibah dan sodako, maka ketentuannya nanti sama. Jadi yang wamazada itu adalah hasil akhir dari penjelasan yang di atasnya itu. Jadi nggak bahas nazar aslinya kok. Jadi tadi sudah titik. Tadi illa yajuzu qabdul shadaqah illa bi idznil mutasaddiq wa idna minta titik. Itu berarti sudah. Terus berikutnya bahas lagi wahai sukulna, kalau kita ikut pendapat bimilkil masjidil malkur bitilkal amwal, yaitu baru masalah kedua ini. Kalau kita ikut kalau mengatakan yang itu nazar tadi, kalau nazar berarti kan itu uang untuk masjid, maka wahai sukulna bimilkil masjid al malkur bitilkal amwal, maka fa'in malakah bin nazri malakah bil mutrakon fa'isrifu wa mazada, itu konsekuensinya. Nah ini kan kalau yang tadi saya itu kan hubungannya dengan yang al-badili dan al-mutasaddiqi yang umum, maka ya seperti tadi jawabannya alladzi arahu adamu jawazi syarfi hadhil amal al-imarah, kalau tidak ada dari mutasaddiqnya. Ada dua. Berarti aslinya sebenarnya masih enggak. Ini sudah titik, ini kita itu sudah titik, tidak boleh disambungkan dengan yang atas. Lantas yang wahid malakah berhibah sedekah niku pripun ya? Fa'il yang wahid malakah berhibah sedekah niku arane pripun? Ya,
adalah berikutnya wa in malakaha bil hibba aw sadaqah al maqbudataini kama dzakana fa yata'ayyan sarfu bima ayyanat lahu nadhiru ma dzakarahu kama fituhfa. Ya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kalau ketentuannya itu untuk haul, ya haul, tidak boleh diserahkan untuk imarah. Selanjut sampai takdirnya bahwa mazada yang itu ini takbir itu untuk berikutnya ini itu kutipan daripada Tuhfah atau kutipan dari kitab Syarqawi. Syarqawi atas itu lau aqtahu darahim wa qala istar laka biha imamah. Ini uang 10.000 untuk kamu beli imamah. Au udkhul biha al-hammam. Au nahidani. Ta'ayyan bidzalika, ya harus sesuai dengan ketentuan itu. Alasannya mura'atan li gharadid dafi. Karena itu mengindahkanlah atau memperhatikan apa yang menjadi tujuan pokok daripada orang yang memberi itu. Tujuan memberi itu tuh haul ya haul. Tuh, hada in atlaqo aw qasada satrasihi bil imamah. Terus ila angkol fa illam yaksidani ketika tidak itlaq atau tidak qasdu satrasi bi angkol lahu ala sabil tabassut al mu'tad ya fala ta'ayyan dzalik. Ini tidak masuk dalam kaidah kita gitu. Di sini saya sudah ya itu arahan dari Fathul Ilal Manan wa Mazada itu kutipan menjabarkan dari kitab Tuhfah atau Syarqawi untuk pemberian seseorang. Jadi ini ya, ini temunya adalah kalau memang itu diberikan dan ada pemiliknya, maka setelah toyibnya itu selesai, contoh untuk haul atau tadi untuk imamah ya, kepada Zaid memberikan uang kepada Zaid untuk beli imamah, imamahnya sudah kebeli masih ada sisa, maka sisanya itu boleh dimiliki oleh Zaid, benar? Tapi kalau dari takbirnya Musahih itu karena masjid, kan pakainya masjid, karena masjid tidak bisa memiliki, maka tidak boleh. Paham nggak? Jadi kalau dimiliki itu berarti boleh. Takbir kalau nggak dimiliki. Su'ilan akhawwa an babi an rajulin qalaba min dinas musahadatan. Ya bawa proposal minta bantuan di imaratin untuk bangun. Wa masal li hil wa masalih masjidin maksus untuk masalahnya masjid. Ya fajana minhum ma samahat bihi nufusuhum biwasitatil qa'im anhu fi taqdimi wal qadi talab li ulaikal musahidin. Ini bawa proposal. Minta mengajukan proposal. Nah ini baru dibahas. Yang tadi itu dicari seperti itu. Jadi tidak hanya pada masjid saja, imarah dengan masjid di sini. Jadi intinya Fathul Ilal Manan ini menjabarkan serta menjelaskan kandungan kitab Tuhfah atau Syarqawi. Itu semuanya berangkat daripada takbir lau aqtahu darahim. Berarti ketika ada suatu memberi mukti kepada mu'tal, itu berarti mu'tal harus dengan prosedurnya mukti. Ketika dikoyiti, ini untuk kopi atau kopi, begitu. Kan gini ya, yang dari awal ya, itu berarti sudah jadi miliknya mu'tal, benar nggak? Ya, mu'tal. Kalau menjadi miliknya mu'tal, maka kalau selesai tugasnya, tugas haul, maka dia boleh mentasawufkan kepada apapun. Tapi kan ayatnya dengan haul. Ayatnya haul. Iya, setelah hajatnya sudah tercapai, itu jadi miliknya mu'tal. Ya haul. Mu'tal itu adalah sebagai kelangsungan. Iya mau mu'tal mau. Mu'tal. Benar. Iya. Coba kita tentukan dulu. Ini kan begini ya Pak. Sebentar begini. Tentukan Sebentar. Ini jadi pemberian itu
pemberian itu manakala masih dikoyiti atau disifati, itu orang yang diberi atau pengelolanya atau nadinnya itu tidak selonggar mungkin, serta tidak boleh sembrono, begitu. Tapi ketika tidak disifati atau tidak dikoyiti untuk ini atau untuk ini, bebas, ya terserah. Kalau haul gitu, kok sisa haul ditentukan untuk Ya, silakan saya bisa. Dan dalam masalah ini kita tentukan saudara nilainya siapa yang jelas. Yang menerima sedekah siapa? Panitia itu sifatnya tapi untuk tamlik bukan. Yang memiliki kan ada yang bersedekah. Ya haul pemiliknya. Haul. Nah ini kan masalah tentang kepemilikannya. Ini orang sedekah, kita adakan acara ini haulan. Siapa yang pengen sedekah silakan. Nah kan, sedekahnya itu buat apa? Sedekahnya buat acara haul, buat acara haulnya. Sementara orang-orang panitia itu cuma sebagai nasibnya saja, pengelola saja. Nah, dan kita tadi dapat dua ibarah, pertama dari Musohi, kemudian juga dari Purmus, dari sini juga. Ini kalau dari ibarah dari Musohi, itu ibarahnya tentang masalah tadi apa namanya? Masalah masjid, dan masjid itu tidak bisa memiliki. Masjid tidak bisa memiliki catatan. Kemudian di sini ada masalah imamah, ibarah tentang imamah. Imamah itu orangnya bisa memiliki. Dan kita lihat ini. Pemberian itu sedekah itu diniatkan kepada haul, dan di sini catatan haul tidak bisa memiliki. Jelas di sini sampai sini mungkin. Ada di sini mungkin bisa dirumuskan lagi dari. Terus masih apa? Jadi yang memilikinya ini adalah haul itu haul, cuma nanti yang menguruskan adalah yang mengurusnya adalah panitia, sedangkan haulnya sudah selesai. Haul sudah selesai. Jadi tidak bisa lagi kita sorkan kemana-mana. Sedangkan yang masjid ini, masjid tetap ada masjidnya. Jadi boleh kita sorkan selama itu masih ada kepentingan untuk masjid. Nah, sedangkan haul sudah selesai. Maka kalau mau mengalokasikan ini harus ada musyawarah. Kembalikan ke jawab sendiri ini berarti ya? Kembalikan yang materinya. Kembali apa? Kembalikan kepada yang sudah melakukan jawaban. Saya orang bicara. Kembalikan. Berarti kalau kembalikan itu nggak boleh. Ya. Ini iya, soalnya kan di sini bahasanya apakah boleh ditasarrufkan untuk pembangunan, nggak boleh. Karena harus kembalikan. Ya itu ya bisa diapakan. Soalnya sudah selesai ini masalahnya. Nah, perkaranya sudah selesai, haulnya juga bisa udah nggak dilaksanakan lagi haulnya. Jadi satu-satunya cara ini adalah kalau mau dialokasikan ke tempat lain harus dapat ridho itu daripada para mutasaddiqin. Gitu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi masalah yang katanya yang mutasaddiq ini mau ditentukan siapa. Tadi saya setuju katanya apa namanya tadi pengelola atau panitia tadi itu jadi wakil, menurut saya jadi wakil sekaligus ya mutasaddiq ilahnya sekaligus ya soalnya kan gini tadi mutasaddiq ilah katanya karena memang tadi ini kan bisa memiliki tadi apa namanya si haulnya nggak bisa memiliki, maka nanti ya dikembalikannya kepada wakilnya. Ya tadi kita ada ibarat wala yamliku wakilu min at-tasarrufi illa ma yaqtadhihi idul wakil min jihatin nutqi aw min jihatil urfi lianna tasarrufahu bil inni fala yamliku illa ma yaqtadhihi idul wal idnu yu'rafu bil nutqi wa bil urfi. Itu kan ibarat wakalah.
Iya. Berdua kala itu. Dan saya pikir kan kalau ketika memang kalau ininya nggak bisa memiliki, ya wakilnya langsung bisa, karena hurufnya memang nggak bisa memiliki, kembalikan aja ke wakilnya langsung. Nggak bisa kayak gitu. Terus solusinya dia tanya kepada sosoknya. Kalau gini bagaimana, kalau gini coba kalau gini misalnya gini. Saya itu kan nggak pakai memiliki beda dengan masjid ya. Misalnya ini mau buklai misalnya panitia hall, cuma nanti jaganya itu digunakan untuk hall gitu jadi yang memilikinya ya mau buklainya itu digunakan untuk hall gitu, bukan wakalah gitu loh. Wakalah nanti mau buklai menyerahkan kepada si wakil, mau buklai seharusnya